Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam, Dek. Silakan masuk. Iya, Pak. Ya, Dek Arni, silakan masuk. Iya, Pak. Oh, Sudah. sudah. Nah, Oh, sudah. ya. Kak, Dek Arni yang mau konseling ya? Iya, Pak. Mau konseling. Oh, Dek Arni datang ke sini dengan siapa? Sama temanku, Pak. Cuman temanku lagi nunggu di luar, Pak. Oh, nunggu di luar. Jadi, Iya. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Jadi, saya lihat ini. Tadi, Le, motor ke sini apa jalan kaki? Naik motor, Pak. Naik motor. Saya lihat ini Iya. mukanya pucat, ini ada masalah mungkin. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya ada masalah, Pak. Masalah. Iya, Pak. Oh, jadi di sini kelas berapa, De Arni? Saya eh, kelas 3, Pak. 3 Kelas SMA, tiga. Pak. Oh Iya, ya. Pak. Jadi di sini masalahnya Kak Arni sudah pernah konseling sebelumnya kah? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Iya, Jadi Pak. di sini saya jelaskan dulu ya. Di sini Iya. konseling ini membutuhkan waktu sekitar kontrak waktu dulu sekitar 40 menit. Dan Iya. Kak Arni ketika nanti De Arni ketika nanti belum selesai kita lanjut ke lain waktu gitu. Dan di sini Kak De Arni sudah siap untuk melakukan konseling. Iya, Pak, siap. Ya, jadi di juga konseling di sini ada asas-asas kerahasiaan. Asas konselingnya itu asas kerahasiaan, asas keterbukaan. Di sini De Arni tidak perlu takut untuk berbicara karena ada asas kerahasiaannya begitu, dan juga harus terbuka begitu sebelumnya. Ingat. Dan De Arni sudah paham ya? Iya, Pak, saya Sudah paham. paham. Jadi De Arni ceritakan masalahnya. Begini, Pak, saya ini masalah kesulitan konsentrasi di kelas, Pak. Oh Soalnya iya ya. saya pikirkan sama mantan saya, soalnya saya bisa belum move on. Oh ya. Sulit konsentrasi di kelas karena susah move on Ah, ah, sulit, sulit. karena kepikiran mantan terus. Iya, Pak. Jadi eh ketika pikiran mantan dampaknya apa ke De Arni? Dampaknya itu, Pak, tidak konser apa, tidak apa itu belajar, Pak. Tidak apa bikin tugas, Pak. Saya selalu bikin tugas. Kadang juga saya tidak masuk sekolah karena itu, Pak. Ya ya ya. Kan. Jadi harapannya De Arni untuk melakukan konseling di sini bagaimana ya harapannya nanti? Ya, harapan saya apa, saya ingin melupakan mantan mantan saya agar saya bisa fokus di sekolah dan kerja tugas, Pak. Oh iya iya ya. Jadi De Arni ini dengan kata lain ingin melupakan mantan agar bisa fokus kerja tugas sekolah begitu. Ya, Pak. Dan Bapak di sini bisa memahami dengan apa yang dirasakan De Arni saat ini. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita tetapkan dulu permasalahan De Arni adalah ingin melupakan mantan agar agar bisa berkonsentrasi di sekolah. Jadi yang saya berikan pertanyaan pada ada skala di sini, ada skala 1 sampai 10, di mana skala 1 ini De Arni tidak bisa melupakan betul-betul mantannya. Dan di skala 10 ini De Arni bisa melupakan betul-betul mantannya. Dan De Arni mau di skala mana? Saya skala 2, Pak. Oh, di skala 2 ya. Oh ya ya ya. Jadi alasan De Arni memilih skala 2 apa? Eh, saya apa? Saya memilih skala 2 karena saya ingin
meminta bahwa saya harus bisa melupakan mantan. Oh iya, jadi Hmm, agak susah ya mungkin melupakan karena di skala 2. Jadi di sini misalkan ini di Arni ya, misalkan hmm. Bapak mempunyai kantong ajaib yang bisa mengabulkan segala permintaan De Arni. Jadi harapan De Arni ini untuk satu pilihan dari kantong ajaib itu apa harapannya saat ketika Eh, dikabulkan? eh, apa? Saya harap saya ingin meminta bahwa saya harus bisa melupakan mantan dengan apa? Dengan cepat sehingga saya bisa konsentrasi belajar, saya bisa bersenang-senang lagi, tidak sedih hati lagi, Pak. Oh iya 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 betul. Jadi di sini di Arni masih banyak perjalanannya masih panjang perjalanannya dan di Arni di sini juga mempunyai aura yang bagus, banyak lelaki di luar sana. Jadi harapannya di Arni ingin melupakan ya mantannya. Jadi dan ingin fokus gitu ya Ya, Pak. dan bisa cepat melupakan mantannya. Jadi ketika ingin melupakan mantannya, De Arni ingin melakukan usaha apa gitu. Ya, kalau ingin melupakan mantan, saya berusaha kayak misal mencari kegiatan-kegiatan, kesibukan sehingga mungkin Ya, saya bisa melupakan mantan dan juga mungkin apa bersama teman-teman sehingga tidak mengingat masa-masa masa lalu lah sama mantan lah cuman itu. ya begitu ya Ya ingin dan harus lebih apa? Lebih fokus ke hal-hal positif begitu. ya Maksudnya pikiran jangan ke terlalu hal negatif begitulah. hal positif. Yang seperti apa hal positif itu? Positifnya sepertinya kayak kayak maksudnya panggil teman-teman supaya bisa berkelompok sama-sama atau pergi jalan-jalan tuh Oh ya pergi supaya jalan-jalan dengan teman. supaya apa? Sehingga saya bisa perlahan-lahan bisa melupakan mantan. Ya, jadi ingin jalan-jalan dengan teman, Iya, iya. kerja tugas bareng-bareng dengan teman supaya bisa melupakan dia ya. Iya, Jadi iya, Pak. di luar sana masih banyak di apa namanya laki-laki yang lebih baik dan Iya, Pak. juga dan juga eh kita ketahui bersama masa depannya di Arni ini masih panjang ya. Iya, Nggak Pak. bisa berlarut-larut sudah dalam hal yang seperti itu. Ah, Iya, Pak. dan di sini saya berikan lagi pertanyaan. Kan sudah ada harapannya di Arni tadi sudah mau melakukan hal-hal yang seperti ini. Saya berikan lagi pertanyaan pada skala 1 sampai 10, seberapa penting keputusan ini harus dilakukan oleh De Arni? Insya Allah, Pak, pada skala 9 Pak. Oh, pada skala 9. Nah, jadi sangat antusias ya karena Ya, sudah di Pak. skala 9. Kapan kapan De Arni mau melakukannya? Insya Allah secepatnya, Pak. Setelah mulai besok, saya akan berusaha melupakan mantan mantan dan rajin mengerjakan tugas-tugas di sekolah dan fokus ke masa depan, insya Allah. Oh ya ya, sudah mulai besok ya. Ya. Alhamdulillah, saya senang sudah Mm. mulai besok bisa mulai rajin. Mudah-mudahan ini teraktualisasi. Jadi lebih cepat lebih baik. Ya, Pak. Baiklah, dari awal sampai akhir kita sudah membicarakan permasalahan di Arni yaitu ingin cepat melupakan mantan dan agar bisa fokus ke sekolah Ya, Pak. dan mengerjakan tugas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Arni ingin teman-teman bermain di sekolah dan kerja tugas sama-sama, jalan sama-sama gitu. Jadi sebelumnya bisa De Arni simpulkan dari ini harap hasil konseling ini. Kalau saya merasa lebih tenang
saya merasa lebih tenang karena dan lebih rileks karena saya sudah mengutarakan apa yang saya pendamkan selama ini, apa yang saya ya pendamkan. Saya rasa sedih, saya tidak tahu mau curhatkan sama siapa. Iya, Di iya. saat ini saya sudah curhat sama Pak Pak konselor sehingga saya sudah menjadi lebih tenang dari sebelumnya, Pak. Alhamdulillah kalau sudah seperti itu dan juga sudah merasa tenang dan rileks dan sudah bercerita ya dan Ya, kita sama-sama mencari solusinya dan mudah-mudahan bisa diterapkan begitu bukan ya, Pak. sampai di sini saja. Kalau ada masalah lagi bisa lagi datang ke sini untuk sampaikan begitu. Dan juga eh setelah melakukan setelah melakukan proses konseling ini ada lagi yang mau disampaikan kah? Sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada. Ya. Ada mata pelajaran habis ini. Ada, Pak. Ada. Iya, Oh, siang ini ya. iya, Jadi Pak. jadi sampai di sini saja ya. Iya, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih ya, Dek Arni sudah sempat datang kemari. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sudah membantu saya, Pak. Iya, oke, siap-siap. Karena saya juga memang seorang konselor, seorang di bidang bimbingan konseling harus membantu yang Iya, Pak. bermasalah, mengatasi masalah tanpa masalah. Ya Iya, kan? Pak. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Iya, Pak. Saya pamit dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, boleh silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Iya, terima kasih, Bu. Di sini, Bu, saya ingin melakukan konseling, Bu. Oh, iya. Kalau boleh tahu nama adik siapa? Nama saya Muhammad Mirdan, Bu. Oh, Muhammad Mirdam udah kelas berapa, Dek? Udah kelas 12, mau semester. Oh, hmm. Ngomong-ngomong, bagaimana bagaimana kabar, Dek? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Dan juga mungkin ada sedikit masalah perihal perasaan saya sehingga datang ke sini untuk melakukan konseling begitu Bu. Oh, sebelumnya Mirdan sudah pernah konseling. Sebelumnya belum pernah Bu, baru pertama kali dengan Ibu ini. Oh, oh, jadi apa? Nah, Mirdan kalau datang konseling ini kita apa dibatasi oleh waktu. Untuk hari ini kita bisa melakukan konseling sekitar 40 menit lah. Ditentukan menit jika dibutuhkan konseling lebih lanjut kita bisa melakukan di lain waktu. Oh ya begitu ya Bu, dibatasi waktu. Ya, Berapa menit ya Bu tadi? 40 menit. 40 menit. Oh ya Bu, ya Ya, mudah-mudahan bisa selesai di sini ya Bu. ya. Apa di sini penjelasan di sini penjelasan asal dan bimbingan konseling adalah di sini saya apa kira asas kerahasiaan. Jadi apa kalau misal Dek Mirdan cerita-cerita sama ibu, ibu akan selalu menjaga cerita-cerita Mirdan, masalah-masalah Mirdan, ibu akan selalu menjaga, tidak dan menutupi. Iya Bu. Oh ya ya siap Bu. Jadi saya akan terbuka di sini Bu. Ya. Ya. Eh, jadi Nak Mirdan ceritakan masalahnya, Nak Mirdan. Oh ya jadi begini Bu. Sebenarnya saya datang ke sini saya ingin menangani masalah saya itu tentang perasaan saya yang selalu kepikiran dengan dia, mantan saya, susah move on saya, Bu. Sehingga saya ini galau dampaknya ke sekolah, mata pelajaran saya, Bu, begitu. Sehingga sulit konsentrasi di kelas, begitu, Bu. Oh, berarti di sini Mirdan susah apa sulit konsentrasi belajar karena pikiran mantan kah? Iya, Bu, betul. Eh, dengan kata lain, Mirdan ingin melupakan mantan agar bisa bisa fokus sama belajar
atau dan tugas sekolah. Iya Bu, bisa. Saya ingin melupakan mantan dan ingin fokus untuk di sekolah. Hmm, Begitu Bu. Ibu ibu bisa memahami dengan apa yang Mirda rasakan saat ini. Sebelum kita membahasnya lebih dalam lagi, kita Ya. tetapkan dulu bahwa permasalahan Mirda ini adalah Mirda ingin melupakan mantan eh, agar di sekolah bisa konsentrasi. Terus apa yang Mirdan harapkan dengan kejadian ini? Ya, Bu, saya begini mau betul-betul mengharapkan ingin melupakan dia, Bu, karena saya sangat terganggu, Bu, dengan tidak bisa konsentrasi seperti itu. Makanya saya betul-betul berharap sekali bisa melupakan dan bisa diselesaikan di konseling ini, Bu. Hmm, Iya. ibu mau bertanya nih, pada skala 1 sampai 10, pada skala berapa Mirdan bahwa masalah ini dapat diselesaikan? Di mana skala itu 1 sampai 10 itu di mana sangat sulit melupakan, contohnya satu, satu itu di mana sangat sulit melupakan mantan, dan skala 10 itu sudah sangat bisa melupakan mantan. Jadi di mana pertanyaan Ibu, Mirdan pilih skala yang mana? Satu atau 10, 1 sampai 10 lah. Skala skala 3, Bu. Skala 3. Iya, Bu. Baiklah, Mirdan. Misalkan di sini Ibu mempunyai kanton ajaib Iya, yang Bu. bisa mengabulkan segala permintaan Mirdan atau harapan apa yang Mirdan minta. Kantong ajaib ya Bu, seperti Doraemon, mantap. Iya, saya saya pengen kantong ajaib itu kalau betul-betul nyata. Ya, saya mengharapkan ya betul ingin melupakan dia Bu gitu. Dan saya harapanku sih seperti itu betul ingin melupakan dan fokus di sekolah. Pasti, pasti bisa, Mirdan ganteng. Wah, Mirdan, jangan, ah, terima jangan, kasih Bu. jangan putus asa, Mirdan. Itu bagus untuk mencari laki-laki yang lain, apalagi fokus dengan sekolah dan cepat-cepat selesai kuliah atau kerja, eh, maka akan lebih tentunya jika Mirdan mengatakan, jadi begini. Maksudnya bagaimana? Eh, em, Pasti bisa Mirdan, karena bagus untuk mencari yang laki-laki lain yang lebih baik. Jangan fokus ke masa lalu seperti itu. Jadi begini, Ibu mau bertanya, jika Mirdan mengatakan harus melupakan mantan, apa yang harus Mirdan lakukan? Oh, jadi begini Bu, saya di rumah itu biasa Bu. Kadang kalau lagi ngingat dia, saya main game dan biasa juga jalan begitu Bu. Dan kebanyakan sih saya main game Bu, gitu. Tapi ya seperti itu Bu. Hmm, Ibu senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Mirdan. Tetapi juga eh, maksudnya jangan terlalu bermain-bermain game, cari kesibukan lain seperti panggil teman-teman, belajar, begitu Mirdan. Oh ya Bu. Dan apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, Mirdan pasti melupakan sama mantan Mirdan. Wah ya Eh, Bu. Siap Bu, siap, siap. jadi Ibu bertanya lagi, pada skala 1 sampai 10, seberapa penting keputusan ini harus dilakukan oleh Mirdan? Skala 8 Bu, insya Allah. Oh, kapan Mirdan mulai melakukannya? Saya mulai lebih cepat saya lakukan Bu, lebih baik. Mungkin saya mulai dari besok. Hmm, Baiklah Mirdan, dari awal sampai akhir kita sudah membicarakan permasalahan, yaitu Mirdan ingin cepat melupakan mantan agar bisa fokus di sekolah dan mengerjakan tugas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mirdan ingin jalan-jalan dengan teman atau bermain-bermain sama teman dan rajin ke sekolah, dan harus bersungguh-sungguh lagi dalam fokus ke masa depan, karena karena sekarang ini dan juga kita harus berpikir positif sehingga ke depan kita bisa menjadi orang sukses. Kalau masalah percintaan,
eh, harus cepat-cepat melupakan karena masalah itu kadang oh, apa kadang kita bisa apa bisa bisa sampai kayak tidak fokus ke masa depan ke sekolah seperti itu. Ah, jadi ada hal yang lain, ada hal yang ingin Bidan eh, simpulkan kepada Ibu tentang masalah Mirdan, tentang inilah. Oh ya Bu, jadi Alhamdulillah Bu, pada saat saya pertama masuk, saya sudah melihat Ibu sudah auranya bagus sekali dan saya merasa senang dan juga dan juga perasaan saya saat ini sudah merasa plong Bu dan juga sudah rileks dan mudah-mudahan bisa melupakan dia mantan saya dan juga bisa terpecahkan masalah ini Bu. Alhamdulillah dan konsultasi yang saya sampaikan Ibu sudah selesai Bu. Oh, Alhamdulillah. Berarti perasaan Mirdan sudah tenang, sudah tidak galau lagi, sudah Tidak, tidak apa. iya Bu, iya. Oh, Alhamdulillah. Mirdan setelah ini ada jam mata jam jam kelas kah? Ada Bu, ada jam kelas ini siang ini Bu. Jadi Oh, saya pamit dulu ya Bu. oh iya, Mirdan. Terima kasih banyak Mirdan sudah mempercayai Ibu sehingga mempercayai Ibu sehingga Mirdan ceritakan Mirdan punya masalah-masalah ke Ibu. Insya Allah Ibu akan menjaga amanat dan Ibu akan menutup masalah-masalah Mirdan. Iya siap Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang. Iya Mirdan, selamat siang juga. Iya. Sudah ya, sudah ini. Kak Su- Mirdan.